Halo sahabat inspirasi, jumpa lagi dengan saya bersamamu dalam badai. Laut Galilea di Israel terkenal dengan seringnya badai dahsyat yang datang tiba-tiba. Angin kencang dapat menimbulkan ombak yang besar yang mengancam para pelaut, seperti yang kita lihat dalam kitab Markus. Pada suatu malam, para murid dan Yesus menyeberangi Danau Galilea. Badai melanda dahsyat secara tiba-tiba, menakutkan, dan ketika para murid dengan panik berusaha menjaga kapal agar tetap mengapung, di sanalah Yesus tertidur di dalam perahu. Para murid membangunkannya dan bertanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-38, terjemahan terbaru berkata demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Pertanyaan itu mungkin akan sedikit berbeda bagi kita pada hari-hari ini. Mungkin kita akan menanyakan demikian, "Tuhan, tidak pedulikah engkau kalau kesehatanku memburuk? Tuhan, tidak pedulikah engkau kalau keuanganku terkuras habis? Tuhan, tidak pedulikah engkau kalau hubungan keluargaku berantakan?" Tetapi ada kisah lanjutan daripada kisah itu. Ayat ke-39 pada Markus pasal yang keempat. Ia bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus tidak ikut merasa ketakutan. Sebaliknya, ia melihat langsung ke arah badai dan menenangkannya. Ayat yang ke-40. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa mereka begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pernahkah kita menghadapi tantangan yang begitu besar sehingga kita kewalahan dibuatnya? Hal itu bisa membingungkan, menakutkan, memilukan. Bahkan ketika badai datang dan segalanya tiba-tiba terasa suram saat menghadapi kekuatan yang begitu besar melawan diri kita. Namun, Tuhan pergi bersama para muridnya karena dia peduli terhadap mereka. Dia pergi bersamamu karena dia peduli padamu. Badai apa yang sedang Anda hadapi hari ini? Luangkanlah waktu sejenak untuk memejamkan mata dan bayangkan Yesus yang tidak takut terhadap badai, membawa segalanya menjadi tenang. Dia bersamamu. Anda tidak sendirian dalam badai ini. Saya mau sedikit memberikan kesaksian Bapak Ibu yang terkasih. Suatu pagi saya mendapat telepon dari teman anak saya bahwa anak saya kecelakaan. Dia saat jogging lari pagi ditabrak sepeda motor. Kondisinya tidak sadarkan diri. Mulutnya robek dan perlu dijahit. Giginya tanggal. Kakinya sebelah kiri dan sebelah kanan tidak bisa dibuat jalan karena ada yang sobek dan perlu untuk tindakan medis, rongsen dan sebagainya. Saya mencoba berpikir dengan tenang, apakah saya harus menyusul atau menemani anak saya yang berjarak lebih dari 100 km di mana saat itu saya berada. Karena sore harinya saya harus menghadiri pelayanan yang tidak mungkin untuk saya tinggalkan. Ada dua pilihan, menemani anak saya atau saya tetap dengan janji pelayanan yang ada, yang menunggu pada sore harinya. Lalu saya berdoa menyerahkan segalanya kepada kehendak Tuhan yang terbaik.
untuk pendampingan dan anugerah Tuhan di tengah badai yang menurut saya pada saat itu begitu tiba-tiba, begitu mengagetkan, dan begitu dahsyat. Singkat cerita, saya tetap tidak menyusul anak saya untuk tetap bersama dengan janji pelayanan pada sore harinya dan menyerahkan semuanya kepada kehendak dan kebaikan Tuhan. Dan anak saya beberapa minggu kemudian dapat mulai pulih, meskipun setelah sebulan masih belum dapat berlari lagi, tapi semua ada anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kondisimu saat ini tidak menentukan masa depanmu, tapi arahmu dan pandanganmu saat ini kepada Yesus, itulah yang menentukan masa depanmu. Jangan takut, jangan gundah gulana, tetaplah yakin bahwa ada penyertaan Tuhan yang dahsyat dan pendampingan Tuhan yang luar biasa dalam setiap langkah kehidupan kita semua. Mazmur 23 ayat keempat dan kelima berkata demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Poin yang mau saya garis bawahi adalah Engkau Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Thomas Alva Edison berkata demikian, ketika Anda memiliki keyakinan yang kuat dalam diri Anda, maka tidak ada yang mungkin dapat menghentikan Anda. Yakinlah bahwa ada penyertaan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan hidup dan ada melangkah bersamamu di setiap musim kehidupanmu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan hingga saat ini. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami yakin bahwa ada penyertaan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan yang tidak pernah untuk melupakan kehidupan kami. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau tahu setiap problem, masalah, pergumulan yang ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau kuat dan tidak takut menghadapi apapun karena ada penyertaan dan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, menyerahkan kehidupan kami hari-hari ke depan, waktu-waktu ke depan ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami merasa Engkau meninggalkan kami, kalau kami seringkali merasa bahwa Engkau melupakan kami. Tapi sesungguhnya Tuhan ada selalu bersama kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, Tuhan Yesus beserta kita.